Halo Sobat Cek Fakta, kali ini kita punya cerita yang bisa jadi pelajaran besar, bukan cuma untuk para pemain bola, tapi juga buat kita semua. Bayangkan, sedang euforia cetak gol, ingin merayakan, lalu bruk, jatuh ke parit di pinggir lapangan. Itulah yang dialami Mirza Firjatullah, punggawa Timnas U17 Indonesia. Untungnya dia bisa langsung bangkit, tapi kalau nasib berkata lain, mungkin kisahnya tak akan seindah ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di laga melawan Tajikistan kemarin? Dan kenapa pelatih Nova Arianto langsung angkat suara soal ini? Yuk, kita kupas tuntas. Pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Tajikistan di ajang Piala Kemerdekaan 2025 awalnya berjalan seperti laga uji coba pada umumnya. Tempo sedang, fokus pada penguasaan bola, dan tujuan utama adalah menguji strategi yang sudah dipersiapkan pelatih Nova Arianto. Namun, sorotan publik justru bukan hanya pada strategi atau skor akhir, melainkan pada momen yang terjadi setelah Mirza Firjatullah mencetak gol. Dalam euforia merayakan keberhasilan membobol gawang lawan, Mirza memutuskan melakukan selebrasi yang cukup ekstrem, melompati parit pemisah antara lapangan dan tribun penonton. Awalnya, mungkin Mirza mengira jarak itu aman layaknya melompati garis trek lari di stadion biasa. Tapi kenyataannya, parit tersebut cukup dalam. Begitu kakinya menjejak setelah lompatan, tubuhnya jatuh dengan cukup keras. Penonton terkejut, komentator terdiam sejenak, dan beberapa rekan setim langsung berlari menghampiri. Syukurnya, hanya dalam hitungan detik, Mirza bangkit kembali dan kembali ke lapangan. Tidak ada cedera serius, meskipun momen tersebut sempat membuat jantung seluruh pendukung timnas berdegup kencang. Reaksi Nova Arianto. Selepas pertandingan, pelatih kepala Nova Arianto tampak serius saat diwawancarai media. Bukan hanya soal jalannya laga, tetapi juga insiden selebrasi tersebut. Nova dengan nada tegas mengatakan, "Yang pasti saya sangat menyayangkan. Saya harap itu menjadi kejadian yang terakhir ya." Menurut Nova, ia sudah sering mengingatkan para pemain agar bisa mengontrol diri, terutama saat merayakan gol. Baginya, selebrasi boleh saja dilakukan karena itu bagian dari ekspresi dan kegembiraan dalam sepak bola. Namun, ia menegaskan ada batasan yang harus dipahami baik dari sisi keamanan maupun sportivitas. Nova menambahkan, jangan sampai membuat selebrasi itu membuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Ajang uji coba yang penuh penilaian Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar turnamen biasa. Bagi Timnas U17, ini adalah panggung penting untuk menguji strategi formasi dan kombinasi pemain, memberikan pengalaman pertandingan internasional bagi pemain muda, menunjukkan profesionalisme, termasuk dalam hal sikap di lapangan. Nova mengingatkan, setiap gerakan dan ekspresi pemain akan dinilai oleh banyak pihak, ofisial, pengamat, bahkan calon klub yang mungkin tertarik merekrut mereka di masa depan. Kesalahan kecil bisa saja membekas di mata orang yang menonton. Selebrasi gol adalah momen yang sering memancing adrenalin pemain. Saat berhasil mencetak gol, tubuh memproduksi dopamin dan endorfin dalam jumlah tinggi, membuat pemain merasa euforia dan terkadang lupa memperhitungkan risiko. Namun, dari sisi medis, selebrasi ekstrem seperti melompati parit memiliki beberapa potensi bahaya. Cedera lutut dan pergelangan kaki. Lompatan dengan pendaratan yang tidak terukur bisa memicu cedera ACL anterior cruciate ligament atau sprain pada pergelangan kaki. Cedera ini bisa membuat pemain absen berbulan-bulan. Benturan kepala jika jatuh dengan posisi tidak seimbang, kepala bisa terbentur lantai beton atau permukaan keras di sekitar lapangan. Ini berisiko memicu gegar otak concussion, patah tulang terutama pada tulang kering tibia atau tulang lengan jika pemain mencoba menopang tubuh saat terjatuh, memar dan luka lecet. Luka ringan memang bisa sembuh cepat, tapi tetap dapat mempengaruhi kenyamanan bermain di laga berikutnya. Dr. Agung Prasetya, seorang dokter olahraga yang sering menangani atlet sepak bola, pernah mengatakan, masalahnya bukan pada selebrasi itu sendiri, tetapi pada perencanaan gerakan. Atlet sering lupa bahwa lapangan pertandingan punya berbagai elemen tak terduga seperti parit, papan iklan, atau kamera TV. Satu lompatan salah bisa berakibat panjang. Insiden Mirza bukanlah kasus pertama. Dalam sejarah sepak bola,
ada banyak momen ketika selebrasi justru menjadi penyebab cedera. Paulo Diogo, 2004 pemain klub Swiss, Servette FC, melompat ke pagar besi untuk merayakan gol. Cincin kawinnya tersangkut di pagar, dan sebagian jari tangannya harus diamputasi. Kliberson 2003, Kevin Pearce 2000, Francesco Totti 2006. Dari contoh tersebut, jelas bahwa selebrasi ekstrem menyimpan risiko yang tidak sebanding dengan kesenangan sesaat. Bagi pemain muda seperti skuad U17, insiden seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga dari segi mental dan etika. Kontrol emosi. Insiden ini mengajarkan pentingnya menikmati momen tanpa mengorbankan keselamatan. Sportivitas. Citra profesional. Perilaku di lapangan mempengaruhi persepsi pelatih, sponsor, dan penggemar. Nova Arianto juga menegaskan, dalam sepak bola, selebrasi adalah bahasa universal untuk mengungkapkan kebahagiaan. Dari anak-anak yang bermain di lapangan kampung, hingga bintang dunia di stadion megah, semua pemain pasti pernah merayakan golnya. Namun, ada garis tipis antara selebrasi yang ekspresif dan selebrasi yang ceroboh. Garis inilah yang harus dipahami, terutama oleh pemain muda seperti Mirza Virjatullah dan rekan-rekan di Timnas U17. Selebrasi yang keren tak harus memanjat pagar, melompati parit, atau salto berbahaya. Sebaliknya, selebrasi bisa jadi media komunikasi positif, mengirim pesan solidaritas ke rekan tim. Beberapa pemain dunia menunjukkan bahwa selebrasi bisa tetap ikonik tanpa membahayakan diri sendiri. Gianfranco Zola Italia, Tim Cahill Australia, Mo Salah Mesir atau Liverpool, Marcus Rashford Inggris, aman, gampang diingat, dan jati brand image pribadi. Tidak memprovokasi lawan, mengarahkan gestur ke fans lawan atau pemain lawan bisa memicu konflik. Tidak menggunakan properti berbahaya, memanjat pagar, melompati papan iklan, atau melibatkan benda tajam berisiko cedera. Durasi wajar. Selebrasi terlalu lama bisa mengganggu kelancaran pertandingan. Menghargai stadion tuan rumah. Tidak merusak properti atau membuat kericuhan. Nova Arianto, sebagai pelatih yang pernah bermain di level tinggi, paham bahwa selebrasi adalah bagian dari budaya sepak bola. Tapi ia juga tahu bahwa pemain muda perlu diarahkan agar tahu batasnya. Dari Insiden Mirza, ada beberapa tips yang bisa jadi pegangan bagi pemain muda Indonesia. Kenali lapangan, rencanakan selebrasi aman, libatkan rekan tim, jaga emosi. Nova Arianto sudah menegaskan, pesan ini tidak sekadar formalitas. Bagi Nova, membangun karakter pemain sama pentingnya dengan membangun fisik dan teknik. Dalam sepak bola modern, pemain yang sukses bukan hanya yang bisa mencetak gol, tapi yang mampu menunjukkan sikap profesional di segala situasi. Selebrasi gol bukanlah tradisi tua dalam sepak bola. Baru pada era 1970-an, selebrasi mulai berkembang. Pemain seperti Roger Milla, Cameroon, dan Marco Tardelli, Italia, mulai memperlihatkan emosi penuh di depan publik. Periode ini dianggap sebagai masa emas selebrasi kreatif. An Yong-hwan Korsel, 2002, menirukan gerakan memotong rambut sebagai sindiran pada Italia setelah mencetak gol kemenangan. Era ini juga melahirkan banyak selebrasi fisik seperti salto, tetapi beberapa kasus cedera mulai membuat pelatih memperingatkan pemain untuk berhati-hati. Memasuki era 2010-an, FIFA dan liga-liga besar mulai memperketat aturan. Peringatan untuk aksi yang dinilai provokatif. Sobat Cek Fakta, dari Insiden Mirza Virjatullah kita bisa mengambil 3 pelajaran utama. Keselamatan nomor 1, jangan biarkan euforia membuat kita ceroboh. Hormati lawan, hormati permainan. Selebrasi yang tepat bisa jadi momen indah tanpa merendahkan siapapun. Sepak bola adalah permainan tim. Gol yang indah, strategi yang cerdas, dan kemenangan yang membanggakan memang layak dirayakan. Tapi mari kita rayakan dengan cara yang cerdas, aman, dan berkelas.